Dan sejahtera buat umat Kristiani dimanapun saat ini sedang berada. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dengan terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang empunya segenap ciptaan ini. Dimuliakan namamu di sorga dan di bumi. Pada saat ini kami bersama-sama mau membaca dan kami mau mendengar apa maksud rencana dan tindakan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang beriman kepadamu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami, kini dan di masa yang akan datang ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini. Saya mengajak kita di saat ini untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Minggu pada tanggal 23 Januari 2022 menjadi penyeragaman pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Silahkan buka dalam kitab Injil, yakni Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4, saya akan membacanya ayat 14 sampai ayat 21. Arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini. Firman Tuhan saya baca, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dilahirkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara di dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saat ini sedang berada, yang mengikuti YouTube
saya ini pada kesempatan ini saya mau menyapa kita salam sehat, supaya dalam kehidupan kita tetap selalu sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dengan demikian dalam segala keberadaan kehidupan kita memuliakan Tuhan dalam melakukan segala tugas kerja tanggung jawab kita masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah berada pada minggu keempat pada bulan Januari tahun 2022 ini. Kita mensyukuri kasih Tuhan. Kita masih Tuhan berikan nafas hidup, Tuhan masih berikan kita kekuatan, sehingga dalam kehidupan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kabar baik pada saat ini saya mau sampaikan bahwa dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita membaca perikop tadi, sebetulnya kalau kita membaca perikop tadi ini harus kita melihat secara utuh. Ketika membaca pasal 4 dari kitab Injil Lukas ini, ayat 14, kita harus membacanya sampai pasal 9 ayat 50. Ketika kita membaca di bagian perikop yang ada secara keseluruhan saya sebutkan tadi, itu berarti kita berjumpa dengan pelayanan Yesus di Galilea. Ya, itulah kabar baik tentang kerajaan Allah yang diberitakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di pasal 4 Injil Lukas 14 dan 15, di situ kita berjumpa ada ikhtiar pendahuluan. Bapak Ibu saudara-saudara bisa melihat itu dan membacanya juga dalam ayat paralel dari pasal ini. Ketika kita lihat di Injil Sinoptik, lihat itu dan baca misalnya di Matius pasal 4 ayat 12 hingga ayat 17, juga dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, penginjil Lukas dia start dengan kabar baiknya tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ketika ia ada di Galilea, dengan satu ikhtiar yang singkat yang di situ menekankan aktiviti kegiatan yang ia lakukan. Dia sebagai seorang guru agung, dan ketika ia mengajar ada kesan yang diperoleh di situ, bahwa kesan yang sangat luar biasa yang besar yang dimunculkan di situ oleh Yesus kepada publiknya, pendengarnya yang ada, semua publik, para pendengar yang berada, dia langsung bagaimana dia berada di dekat Yesus, dan dia ada di lingkungan yang lebih luas jangkauannya. Saudara-saudara, itulah metode bagaimana Yesus melakukan aktivitas dalam pelayanannya ketika ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perhatikan kita lanjut di ayat 16. Kalau kita lihat dari perikop yang ada di sini, Yesus dia mengajar, dia melakukan pengajaran yang ada di tempat lahirnya, itu di Nazaret. Lihat itu Matius pasal 13 ayat 53 dan hingga ayat 58, juga Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Memang secara umum ya disepakati atau disetujui bahwa penginjil Lukas di sini dia menempatkan kejadian yang ada ini di depan ya, di mana kedudukan yang sebenarnya kita lihat menurut waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara harus melihat juga di ayat 23,
Nah, oleh karena hal itu di situ memberi ikhtiar bagaimana pembukaan yang begitu jitu untuk amanat Yesus di rumah ibadat tempat kelahirannya, kota kelahiran Yesus. Kita melihat di situ Yesus membacakan Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2. Dan selanjutnya dia memberikan khotbah, ya boleh dikatakan pidatonya secara retoris tentang penggenapannya, ya. Secara retoris dia memberikan pidato atau penggenapannya. Ada penggenapan yang sekarang apa yang dinubuatkan, ya, yang dinubuatkan oleh para nabi, kini pada akhirnya sudah terwujud, sudah digenapi. Ada juga yang tentu penggenapan di sini secara pribadi. Orang yang kita lihat di sini diurapi dengan roh, ya huruf besar ini, itu berarti oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Kita memperhatikan bahwa Yesus yang kita lihat di sini, dia menerima pengurapan itu dari Roh Allah itu sendiri. Selanjutnya saudara-saudara, pada akhirnya ada penggenapan yang kita lihat di sini, penggenapan boleh dikatakan rahmani, yang kaitan dengan ini zaman keselamatan yang dari Allah sudah tiba, berarti waktu present ini, ya, waktu kini, dan ini adalah urgensinya, ya, pentingnya bahwa Yesus dia tidak terus menyelesaikan atau menyudahi kutipan yang ada ini dengan sambungannya hari pembalasan Allah kita. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini. Sepertinya orang-orang yang ada pada mulanya ini dia merasa kagum, ya, kagum, terheran-heran mendengar apa yang Yesus sampaikan, ajarkan, katakan di sini. Tapi reaksi yang mereka tunjukkan dengan begitu cepat menjadi konflik, menjadi permusuhan ketika mereka melancarkan protes terhadap salah seorang dari kalangan mereka yang ada pada waktu itu. Dalam hal ini dia mau menyatakan mempunyai hak-hak tinggi itu. Yesus melihat sikap mereka itu sebagai sikap tak percaya. Iya, sekali lagi Yesus melihat itu sebagai sikap tak percaya. Mereka menginginkan bukti, ya, nyata mengenai tuntutan yang disampaikan oleh Yesus itu di depan mata mereka. Saudara, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa biarlah, tentu kita melihat di sini ketika mengadakan beberapa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, yang oleh tabib yang ada di kampung halamannya sendiri, sama seperti ketika ia berada di Kapernaum. Jadi
mereka tidak melihat kenabian dalam diri Yesus. Mereka dibutakan di situ. Dan yakni Yesus, dia hanya dapat mengatakan kepada mereka bahwa ketika para nabi Israel yang ada, yaitu dihadapkan kepada ketakpercayaan, semuanya itu mereka melakukan tanda-tanda ajaib mereka di kalangan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan membacanya nanti dan buka itu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 hingga ayat 16 dan 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai pada ayat 14. Selanjutnya saudara-saudara, kita lihat di sini sudah diucapkan kata yang ada di sini adalah penghukuman terhadap mereka sendiri, dan di sini Yesus maksudkan bahwa Injil, sekali lagi, Injil pada akhirnya akan menjadi bagaimana dalam kehidupan ini. Kaitan dengan ini, Injil pada akhirnya pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, itu hingga sampailah pada Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat ini. Itu sudah terjadi, present, waktu kini Injil sampai pada kita. Nah, oleh karena itu saudara, dalam kemarahan orang banyak pada waktu itu, yang pasti mereka beramai-ramai mau membunuh Yesus. Karena apa? Karena memberi pernyataan seperti itu, ya, bahwa Injil akan dialihkan kepada orang bukan Yahudi. Selanjutnya saudara-saudara, kita lihat di ayat 16 dan juga ayat 17. Mari kita perhatikan di sini. Di ayat 16 dan ayat 17, ibadah yang dilakukan di rumah ibadah itu terdiri, tentu dalam hal ini ada doa, ya, doa seperti kita kalau beribadah kan ada doa, ada pembacaan dari firman Tuhan, kalau di sini hukum Taurat dan kitab para nabi, dan selanjutnya ada khotbah seperti kita di liturgi kita ada kan itu. Jadi doa pembacaan Alkitab dan khotbah. Nah, pemimpin kebaktian atau kadim yang berdiri, kalau mau dia berdoa dan kalau dia membaca dan duduk kalau mengajar. Nah, setiap kehadiran yang sanggup dapat diundang untuk bisa ambil bagian. Kita lihat itu bandingannya dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 15. Nah, pada zaman itu ada sekumpulan petikan-petikan dan hukum Taurat yang harus dibacakan, tapi Yesus, dia boleh dikatakan hampir pasti dia memilih bagiannya sendiri dari kitab para nabi. Kita lihat sekarang di ayat 18-19, di situ nats yang kita lihat di situ memuat suatu ungkapan dari Yesaya pasal 58 ayat 6. Hampir pasti saudara-saudara di sini dimuat oleh tentu yang menyampaikan berita ini sebagai narasi iman, pembawa cerita, karena kita lihat di sini ada keserasian yang jelas untuk bagaimana menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh Yesus. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus di sini, ini kita lihat dilukiskan sebagai satu
hal yang harus dimengerti secara rohani, bukan secara harfiah ya. Jangan salah mengerti nanti. Harus dimengerti secara rohani, bukan secara harfiah. Kalau dikatakan tahun rahmat, nah ini adalah tahun yang dengan rahmani dipilih oleh Allah sebagai masa kasih sayang Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita melihat di sini bahwa dari perikop yang kita baca ini sebetulnya ada kabar baik, ada berita yang sangat memberikan kesukacitaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana Yesus menyampaikan karya penyelamatan Allah bagi segenap ciptaannya. Dia melakukan misi di tengah-tengah dunia. Misi yang ia nyatakan ialah dia mau menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan kepada yang tertindas, bahkan yang dalam penderitaan. Nah, inilah kita lihat di sini misi yang disampaikan oleh Yesus. Bagian bagaimana dalam hidup ini Yesus menyampaikan pembelaan kepada kaum lemah. Yang pasti di sini misi yang selanjutnya kita lihat di situ, Yesus memberitakan pembebasan bagi para tahanan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, misi yang ketiga selanjutnya adalah memelihara bagaimana supaya ketika orang yang buta itu dituntun, ketika dalam kehidupan ini orang bisa saja, jangan dipahami hanya secara literal ya, secara huruf ya. Ada orang yang buta matanya tetapi hatinya tidak buta ya, batinnya tidak buta. Tapi ada orang yang melihat secara lahir ya, tetapi tidak melihat secara batinnya. Nah, ini penting dalam kehidupan. Yesus mau menolong orang-orang supaya orang-orang yang buta itu juga tentunya diharapkan ditolong, supaya kaitan yang ketiga dalam misinya adalah mencelikkan orang buta. Nah, supaya orang yang buta secara jasmani ataupun secara rohani, dia bisa melihat, dia bisa memahami dengan sungguh-sungguh, mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, supaya dengan misi yang keempat dalam kaitan dengan ini, ia bisa memberitakan, ya, memberitakan. Apa yang diberitakan? Ya, itulah berita pembebasan dan juga penyelamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa manusia. Sehingga dalam kaitan dengan ini, misi yang ada kelima yang ada adalah memberitakan kedatangan Tuhan. Dalam hal ini kedatangan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan yang kita sering artikan sebagai tahun Yobel ya, dan tahun Sabat, di mana keduanya itu berarti tahun yang dinanti-nantikan. Tahun Yobel, tahun Sabat. Hal ini adalah satu penegasan bahwa apa yang dinantikan bukan satu hayalan belaka ya, bukan hayalan, melainkan dalam kaitan dengan ini kita melihat bahwa tahun rahmat Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya dan taat pada kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tahun 2022 ini kita sudah jalani.
hingga hari ini kita berada 23 hari di tahun baru ini. Tahun baru ini kiranya akan menjadikan kita memiliki apa? Semangat baru dalam kehidupan ini. Semangat baru dalam menunaikan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita masing-masing. Dan juga semangat baru dalam tugas, tanggung jawab kita dalam tim. Ya, apakah tim di kantor atau di mana ya. Tapi dalam tugas tanggung jawab tim yang solid dalam kaitan dengan ini memberitakan kabar baik, berita selamat bagi semua orang, supaya orang-orang yang ada itu tidak merasa tertindih atau ditindas, melainkan harus menyampaikan tahun pembebasan itu telah tiba, karena Yesus Kristus sudah datang dan Dia mau membebaskan kita dari hukuman kutuk dosa, supaya kita mau datang kepada Dia, kita mengaku dosa, kita mau bertobat dan menunaikan tugas panggilan pelayanan yang Ia percayakan untuk kita laksanakan. Mulai dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita hidup, di mana kita berada. Tuhan akan selalu memampukan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik dan membawa berita sukacita ini kepada semua orang. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin.